93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda yang selalu menantikan parlemen kita di channel kami. Hari ini saya Ida Fahri kembali lagi bersama dengan Anda dan sudah bersama dengan tamu saya, narasumber yang kami hadirkan di program acara ini. Kita tentunya akan membahas seputar dinamika di tingkat perangkat RT dan RW yang ada di Kota Makassar. Bagaimana polemik penggantian RT RW yang ada di Kota Makassar, dan narasumber saya ini akan berbincang santai bersama-sama dengan kita. Dan saya coba perkenalkan, ada legislator kita di DPRD Kota Makassar, Pak Andi Hadi Ibrahim Baso dari Komisi A Bidang Pemerintahan Kota Makassar. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi di tengah kesibukannya Pak Ustadz untuk siang ini. Dan tentu saja kita akan banyak berbicara. Ini polemik Pak Ustadz berkaitan dengan bagaimana RT RW. Tapi ini sebuah dinamika ya, saya kira yang ada saat sekarang ini. Banyak yang sudah mengetahui seperti apa yang sebenarnya, tapi ada juga yang masih belum tahu ada apa yang terjadi sebenarnya nih Pak Ustadz. Boleh disampaikan? Baik, pemirsa sekalian, ya, semoga sehat walafiat semua terkait dengan polemik ya, RT dan RW di Kota Makassar. Ya, perlu kita ketahui bahwasanya memang PLT memang PLT paling panjang di dunia. Ya. Kalau saya mengatakan bahwasanya memang sudah harus dibenahi. Iya. Harus dibenahi itu ya, kalau saya sih yang namanya kembali kepada aturan. Ya, kita buat ada perwalinya, ada Iya. perdanya, ya. Tentu kalau ini kita jalankan sesuai aturan, Iya. insya Allah polemik itu tidak akan terjadi. Makanya wali kota yang baru ini, Bapak Munafri Arifuddin, melihat bahwasanya biar tidak terjadi ribut-ribut, ya, dan tidak ada lagi kata PLT, Iya. ya, beliau mengambil cara untuk membukukan, Iya. ya, membukukan per hitung sekian hari yang lalu itu sudah dibukukan RT dan RW yang lama. Nantinya ada PJ, ya, penanggung jawab supaya sampai nanti ada pemilihan RT dan RW di masyarakat setelah anggaran perubahan kita ketuk di DPRD. Dulu anggarannya ada melekat, cuma saya lihat hilang atau diganti nomenklaturnya, sehingga saat ini memang tidak ada anggaran itu. Nanti ada permintaan untuk kita bahas di DPRD nanti terkait dengan anggaran untuk pemilihan RT dan RW, maka ya kita bersabar menanti itu. Yang jelasnya sekarang sudah terjadi pada bertanya-tanya kenapa siapa orangnya yang jadi PJS itu kita belum tahu juga siapa, ya. Tapi kemungkinan lusa hari Senin nanti sudah ketahuan nantinya siapa orang-orangnya itu yang nantinya ini bertindak, dan ini sebagai wasit sebenarnya untuk apa dia nanti tidak maju pada kontestasi pemilihan. Kalau saya sih selaku ketua fraksi PKS, ya, selalu kembali kepada nilai-nilai aturan yang telah dibuat sebelumnya. Ya, kenapa jangan sampai kita pelaku daripada unsur pemerintahan, ya, yang menangani hal ini semuanya kita juga yang melanggar aturan. Apalah kata masyarakat, ya, kalau misalnya penyelenggara pemerintahan tapi dia melanggar daripada aturan yang diselenggarakan itu, ya. Nah, oleh karena itu, karena RT dan RW ini dulu tidak begini. Dulu waktu saya masih kecil, RT dan RW itu susah cari orang jadi RT dan RW. Tapi melihat ada insentifnya, orang pada berlomba-lomba sekarang. Ya, berlomba-lomba. Cuma, ya, ini otokritik kepada kita semuanya, bahwa saya melayani masyarakat itu, ya, harus, ya, kita profesional. Profesionalnya, kalau aturan ini banyak kami temukan di lapangan. Ya, mungkin kendala umur, ya, umurnya gimana caranya melayani masyarakat kalau ada ketua RT dan RW sudah usianya 70 tahun. Ya, jalan saja susah, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan juga dipikir masalah
umur yang jadi ketua RT dan RW. Bukan hanya dia tokoh, kalau tokoh kan ya kalau sudah umurnya sepuh kasihan Uzur, juga ya. Nah ini masyarakat banyak yang mau dilayani. betul. Ya kemudian juga perlu memperhatikan SDM. Kalau perlu RT dan RW itu kasih tes tertulis. Iya, Ya. betul. Gimana caranya kita mau Makassar jauh ke depan menjadi kota dunia? Ya kalau pelayanan paling asasi ini paling mendasar, Iya. SDM-nya tidak bagus. Jadi kalau saya sih lihat-lihat juga yang jadi RT dan RW ini, ya artinya punya kedekatan, punya komunikasi yang baik, sehingga pemerintah ya itu terbantukan dengan pemerintah yang paling dasar di tingkat bawah. Bisa bisa menjelaskan turunan-turunan program-program pemerintah itu, Iya. misalnya ngurus KTP. Iya. Ngurus KTP kan ada belangko di RT dan RW. Ya, harusnya itu dijelaskan bahwasanya Bapak isi belangko dulu, Iya. nanti ini belangkonya dibawa ke ini, ya gitu maksud saya. Jadi perlu SDM, tidak hanya dia langsung jadi RT dan RW. Ya, jadi saya sangat sepakat kalau Pak Munafri Arifudin, Wali Kota Makassar, ya, untuk nanti melihat itu, Iya. ya, sehingga yang kita hasilkan, produk yang kita hasilkan nanti dari RT dan RW ini ada produk yang memang unggulan, ya. Artinya dia bisa SDM-nya bagus, kemudian pelayanan ke masyarakatnya juga bagus. Iya. Artinya kita mengatakan seperti ini, Pak Dewan, bahwa penggantian kemarin itu karena memang sudah tidak sesuai dengan regulasi yang dibuat. Ya, saya sih menilainya seperti itu. Iya. Karena kenapa sampai kemarin tidak mau didefinitifkan? Iya. Kan pertanyaan bagi kami yang terpelajar juga ini, Iya. muncul sebuah pertanyaan, oh ternyata begitu saya cek-cek, oh memang ada regulasi yang disalahi. Ya Iya. walaupun memang ya ada aturan ya wali kota bisa semaunya Iya. ya dengan itu, tetapi ya perlu kita ketahui juga bahwasanya kita sudah sepakat dalam membuat aturan-aturan bersama, itu ada namanya ya bahwa pemilihan itu dipilih oleh masyarakat. Masyarakat. Ya. Oke. Kalau tidak salah, Pak Ustadz, 13 Maret kemarin kan sudah berakhir ya? Iya. Dan kemudian mungkin saat ini sudah ada PJS atau seperti apa? Belum ada? Informasi terakhir ya Iya. sebelum masuk di acara podcast ini, Iya. saya mendapatkan berita belum, nama-nama sudah ada, Iya. cuma belum diumumkan secara keseluruhan. Iya. Kemungkinan akan terjadi pengumuman secara sekota Makassar. Karena di bawah juga ini mencari orang ya, mencari orang untuk mau sebagai wasit, pejabat sementara itu juga susah ya. Iya. Ya susahnya karena apa? Orang pada mau maju ini RT RW. Artinya susah bukan karena tidak ada yang memenuhi syarat, Iya. tapi begitu banyak yang berkeinginan ya. Iya terlihat banyak, di situ. karena akan nanti banyak ini mungkin lebih seru dibanding pemilihan caleg ini. Betul. RT dan RW. Karena dia paling dasar pemilihannya. Jadi kalau saya buka saja, dan sudah betul yang dipakai oleh Pak Munafri Arifudin, supaya RT dan RW ini dalam tahapan pemerintahan Bapak Wali Kota kita ini, saat ini, itu tidak terganggu dengan adanya demo-demo. Mohon maaf, ya demo-demo ini selalu datang, dan saya merasakan sekali. Iya. Waktu barangkali ada PJ, RT dan RW dan sebelumnya Iya. digantikan dengan PLT ini, Iya. ya saya terasa mereka membuat suatu kumpulan Iya. yang merasa terzolimi misalkan, Tersingkir. sudah DPRD ya ketemu kami apa dan sebagainya, minta untuk pemilihan. Sekali lagi itu memang wali kota punya kewenangan di situ. Kami DPRD ini cuma fungsi kami bagaimana ya bisa memberikan pertemuan-pertemuan mengakomodasi daripada apa yang barangkali diinginkan oleh teman-teman, tapi endingnya nanti kembali ke mengisi waktu kekosongan ini, Ustadz. Ini kan tadi dikatakan belum ada, sudah ada PJS tapi belum diumumkan secara resmi. Artinya saat ini sudah bertugas begitu? Ya, jadi kalau merujuk kepada surat yang keluar, ya itu akan diambil alih, ditunjuklah PJ, ya PJ sementara daripada RT dan RW. Harusnya tidak boleh terjadi kekosongan, ya kekosongan, karena ini RT dan RW pemerintah yang paling dasar sebenarnya. Ya, warga
masyarakat hampir setiap hari itu butuh pelayanan, mau buat KK, mau buat KTP, Iya. mau buat ini, dan harusnya ini tidak ada kekosongan, ya. Saya sih berharap ya tidak lama ya langsung muncul orang-orangnya. Namun sekali lagi informasinya bahwasanya untuk sementara sekian hari ini itu diserahkan langsung masyarakat bisa mendatangi kantor kelurahan ketika ada yang ingin dibuat, misalnya mau buat KTP, Iya. pengantar semua diambil alih oleh kelurahan. Saya tidak bisa membayangkan kalau semua masyarakat ini ya ke kelurahan Iya. ya untuk membuat itu pasti ramai ya dan pasti agak susah untuk pelayanannya. Maka saya sih berharap tidak lama ya pelayanan publik di tingkat dasar ini yaitu RT dan RW itu sudah ada. Ini kalau kita tahu ya Ustadz bahwa juga insentif RT RW ini kan juga melihat sampai sejauh mana dari beberapa kategori yang sudah dipersyaratkan itu penuhi begitu ya Ustadz ya seperti Iya. itu. Oke. Ini apakah juga nanti masih melihat seperti itu bahwa insentif sekian itu kalau semua poin-poin yang dipersyaratkan misalnya salah satunya misalnya PBB dari warga yang ada di RT dan RW ini terpenuhi. Ya. Jadi itulah kenapa sampai ukuran kinerja dari Iya. awal memang harus kita sampaikan aturan main menjadi ketua RT dan RW. Karena kan ini mereka digaji dari APBD ya Kota Makassar dan masyarakat ya bisa komplain terhadap itu karena menggunakan anggaran ya anggaran. Jadi memang sudah ada dari awal untuk mereka bisa seia dan sekata. Tidak ada lagi yang mengatakan nanti setor ininya baru ditunaikan dia punya insentif. Ya, kita tidak mau demikian. Ya, bahkan kalau dari segi syariatnya ya tunaikan kewajiban sebelum kering keringatnya itu orang. Ya, artinya kalau mereka sudah ada aturan main dari awal yang dibuat oleh pemerintah kota terhadap RT dan RW ini, maka tidak ada lagi penundaan gaji-gaji mereka. Ini saya dengar, ya. Saya dengar masih ada tunggakan 2 bulan belum tercairkan kepada PLT, RT dan RW ini. Nah, jangan sampai ini juga mengendap. Ya, kita sarankan bagaimana mereka terbayarkan dulu ini. 2 bulan ini jangan sampai tidak terbayarkan karena waduh mereka udah bekerja di lapangan. Sampai sejauh mana teman-teman DPR mengawal ini, Pak Ustadz, terutama untuk honor yang masih belum terselesaikan tadi? Iya, jadi kami sebagai fungsi untuk mengawasi ya dan mengingatkan pemerintah ya terkait dengan hal tersebut. Dan teman-teman DPRD juga dengan jumlah kami yang 50 itu mereka ya sepakat untuk ya bagaimana ada pemilihan nantinya RT dan RW. Tentu dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan, kelurahan ya di dalam membackup. Makanya memang kita perlu untuk memang menganggarkan ya menganggarkan di DPRD terkait dengan pemilihan RT dan RW serentak di Kota Makassar. Atau mungkin nanti akan ada regulasi baru berkaitan dengan RT RW kira-kira? Saya sih berharap, dengan tim transisi, ya apalagi di situ ada Pak Prof. Aswanto, apa dan sebagainya, ya akademisi banyak dalamnya, dan Pak Kapi sendiri dan Ibu Alia melihat apa yang terjadi sebelumnya, biar kinerja kerja pemerintahan ini bagus tanpa ada lagi demo-demo mantan RT dan RW yang selalu datang, ya. Jadi membuat kebijakan baru dengan asumsi-asumsi tadi itu adanya SDM, kemudian ada batasan-batasan supaya kerja pemerintah itu juga semakin bagus ke depan. Ya kita terbantukan sekali dengan adanya RT dan RW. Nah, oleh karena itu saya sih berharap dengan transisi yang ada, kemudian Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota untuk mendesain ini dengan bagus. Apalagi kan ini ada jeda waktu ini. Jeda waktu sebelum anggaran perubahan diketok dan pemilihan kita bisa membuat aturan main RT dan RW itu. Ya, karena beda dulu dengan sekarang. Dulu tidak ada honornya, sekarang ada honornya. Jadi supaya bisa dipertanggungjawabkan insentif-insentif yang memakai anggaran APBD itu, maka regulasinya juga harus kita jelas. Oke. Ini untuk memperbaiki atau evaluasi yang lalu ya Ustadz ya. Ustadz, ini pertemuan kita ini kan sekaligus boleh juga kita katakan bahwa sekaligus sebagai sosialisasi juga. Bagaimana untuk calon-calon RT RW ada yang berminat mungkin. Nah, ini sekaligus di sini bisa mendengarkan seperti apa kemudian
yang coba untuk bisa disampaikan untuk hal-hal yang harus dipersiapkan ketika ingin menjadi RT RW? Ya, saya menyampaikan kepada sahabat sekalian, Iya. pada calon ketua RT dan RW yang hendak maju ke depan, ya silakan. Iya. Ini negara kita proses demokrasi. Silakan yang punya kemauan untuk maju. Tapi ingat bagaimana pemilihan itu pasti ada keterlibatan masyarakat. Bagaimana sepak terjang kita di masyarakat. Ya tentu itu bagian daripada kita bisa menang. Iya. Ya semakin banyak orang yang menyukai kita di lapangan, kemudian melihat rekor kita, maka insya Allah ya kita juga akan mudah terpilih nantinya di masyarakat. Dan saya minta tolong tidak ada indikasi untuk kita bagi-bagi sembako, bagi-bagi money politik, karena itu proses yang tidak mengantarkan bangsa kita ini semakin bagus, tapi mengantarkan bangsa kita ini semakin hancur. Ya, karena kapan dia naik dengan money politik, bagi-bagi ini, pasti hancurlah bangsa ini. Ya, nah oleh karena itu minta tolong kita coba untuk apa mengedukasi sistem demokrasi kita ini dengan demokrasi yang bagus supaya juga hasilnya bagus. Ya, kapan hasilnya caranya untuk mendapatkan sesuatu itu bagus, maka insya Allah saya rasa juga hasilnya akan bagus. Iya, termasuk mengetahui, paham bagaimana tugas pokok dan fungsinya ya Ustaz ya. Betul. Seperti apa, boleh sedikit disampaikan juga tugas pokok dan fungsi agar benar-benar paham bahwa ketika saya menjadi RT RW ini yang harus saya lakukan ke masyarakat. Sebenarnya tugasnya ya tadi titik tekannya di pelayanan publik, ya. Bagaimana buat surat pengantar, bagaimana belangko itu diisi dengan benar oleh masyarakat. Kemudian nanti ya diarahkan ke tingkat lebih awal untuk kepengurusan itu. Kalau saya tupoksinya mereka ini sangat jelas karena mendapatkan selalu pengarahan dari ya kelurahan. Ya, jadi ini kan perpanjangan dari kelurahan sebenarnya ini. Ya, sampai ke tingkat atas. Jadi sudah jelas bahwa aturan mainnya seperti ini. Bahwa kalau ada masyarakat mengurus KTP, minta pengantar dulu, kemudian ada belangko. Setelah belangkonya di ini diantar ke kelurahan, ya. Nanti kelurahan lagi mengarahkan itu. Tapi kita kepingin bagaimana birokrasi ini ya juga ada akselerasi dan berubah. Jangan sampai anu bisa selesai di kantor lurah atau anu bisa selesai di kantor camat, dipimpong lagi masyarakat. Ingat, kondisi sekarang ini kasihan kalau masyarakat harus ke capil lagi. Ya, tapi saya dengar KTP ini sudah bisa diselesaikan di kantor camat, foto juga di kantor camat, ya. Tapi satu yang saya minta juga, saya selaku Komisi A dan mewakili teman-teman di Komisi A, jangan ada pungli, ya. Jadi jangan tidak ada bayar-bayaran di RT dan RW itu nggak ada bayar-bayaran, ya nggak dipungut biaya untuk ambil belangko. Belangko itu disediain oleh pemerintah, ya. Jadi tidak dipungut biaya. Jadi jangan sampai ada kesan yang memanfaatkan amanah-amanah kita ini untuk apa? Mengambil keuntungan. Karena masyarakat sekarang ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu sudah semakin cerdas, ya, sudah semakin cerdas. Dan juga masyarakat jangan membiasakan juga, ya, kita ya terbiasa untuk barangkali terhadap pungli-pungli itu. Jadi laporkan, ya. Kalau perlu videokan, ya. Nah, viralkan. Zaman sekarang kalau sudah viral baru saya lihat ini, baru terselesaikan dengan cepat. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ya RT dan RW ke depan ini orangnya semuanya amanah-amanah dan mereka bisa melayani masyarakat dengan baik. Iya, kita bisa berharap seperti itu karena ada nanti fit and proper test ya, Ustadz, kira-kira seperti apa? Kalau kemudian membayangkan hal seperti itu, ini siapa yang kira-kira coba untuk melihat apakah nanti calon-calon ini layak untuk menjadi RT dan RW? Ya, kita kan di pemerintah itu ada namanya Badan Pemberdayaan Masyarakat, BPM, ada kabannya di situ. Ya, artinya inilah yang nanti membuatkan aturan-aturan. Kalau saya sih kerjasamakan dengan kampus. Ya, kampus itu kan mereka berdiri bisa melihat bagaimana penilaiannya. Kalau saya ini kan berdayakan pemerintah kerjasama kampus tes itu RT RW itu. Ya, bagaimana mungkin tes pengisian. Jangan sampai ada RT dan RW tidak tahu menulis. Iya, betul. Nah, itu kan jadi ini juga beban juga bagi kita. Jadi kalau saya tetap ya dahulukan itu. Karena apa?
Orang jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, semuanya disuruh dites. Jadi PNS jadi tes, ya. Iya, Apa yang tidak ada lah wawancara, apa kemudian tes tertulis tentang wawasan kebangsaan betul, misalnya, betul. toh. Jadi misalnya tesnya wawasan kebangsaan, bagaimana juga, bagaimana tes pelayanan apa dan Pelayanan. sebagainya. Nah, itu semuanya harus dilalui. Kenapa? Ada di Betul. anggarannya. Ya, jadi anggaran juga sudah ada mereka insentifnya, dan insentif itu menggunakan APBD yang harus dipertanggungjawabkan. Mhm. Gitu. Karena ada anggaran yang disediakan, artinya juga wajar kalau meminta kinerja yang baik ya, Betul. Ustadz ya, untuk pertanggungjawaban itu. Ada juga yang RT kadang-kadang kan sulit, masih banyak yang mengeluhkan, "Aduh Pak RT-nya sulit ditemui." Nah, orang-orang seperti begini tidak layak kita Nggak pilih. yang dipilih Ya. ya. Heeh. Jadi saya juga mau ini Pak, mumpun disampaikan, Iya, kalau bisa jangan double job. iya, Dia sebagai misalnya ini, dia sebagai ini. Kemudian dia sebagai RT dan RW juga. Oh, kasihan masyarakat kalau orang mhm, sibuk dipilih. Nggak ada iya, pelayanan, jadi pelayanan itu. mhm, Ya. Jadi kita kepingin orang yang jadi RT dan RW itu punya waktu. iya, Punya waktu dan menguasai teritori lingkungannya itu. lingkungannya, Ya, kenapa? Yang tahu warga lalu lalang masuk itu RT dan RW. iya, Ya, lurah nggak tahu itu. Yang banyak tahu itu orang yang datang, tamu yang datang, ini itu RT dan RW. Nah, mhm, jadi kita minta ya orang-orang yang duduk di RT dan RW ke depan ini adalah orang-orang yang punya waktu, bukan betul, orang yang super sibuk. mhm, Ya, apalagi saya kalau sudah double job, dia sebagai ini di kantornya, dia sebagai ini, dia juga sebagai ini, ya kasihlah yang lain yang punya waktu. punya waktu. Dan saya sih berharap anak-anak muda diberdayakan. Iya, itu paling bagus itu Ya, masukan yang untuk ini. menekan anak-anak muda kita ini masukan buat pemerintahan, ya. Kalau bisa diakomodir anak-anak muda kita. Iya, Banyak anak-anak muda kita yang potensi. Kalau anak-anak muda jadi RT dan RW, ya saya rasa kan kita juga tidak terbebani dengan anjlokan apa eh, kalangan Z ini, iya, ya, yang begitu tinggi dibandingkan kalangan tua sekarang, ya. Jadi bisa kita jadikan mereka juga ada lowongan untuk pekerjaan bagi mereka supaya betul, apa? Dia bisa merangkul anak-anak muda. Jadi betul, saya sih berharap ada kombinasi nanti RT dan RW ini tidak hanya orang-orang yang tua, mhm, tapi dimunculkan figur-figur anak muda untuk iya, bisa jadi RT dan RW. iya. Apalagi anak muda Makassar ini semangatnya tinggi ya Betul. Ustadz ya. Kalau tidak kemudian apa namanya, dijadikan ataupun didudukan pada satu posisi yang baik, nah ini akan sangat terbuang tentu waktunya. Ustadz, ketika RT RW terpilih, eee, pada kejadian atau kondisi seperti apa yang kemudian ini bisa diganti oleh masyarakatkah yang kemudian berinisiatif untuk mengganti, mengusulkan, atau memang setelah dilakukan pemantauan, baru kemudian boleh, untuk, adanya pergantian itu? Jadi pergantian pasti sudah diatur dalam Ya, ini, misalnya dia mhm, meninggal, ya. Kemudian juga masyarakat bisa melaporkan kalau misalnya RT dan RW-nya itu ya, tidak sesuai dengan harapan ataukah dia ada sangkut paut dengan masalah hukum, iya, ya itu bisa diganti ya dengan pengusulan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita minta supaya eh, RT dan RW ini ya dia tidak terjebak dengan kasus-kasus seperti itu. iya, Artinya tetap diberikan peluang masyarakat untuk apa? Mengusulkan kalau misalnya dipandang penting ada pergantian di tengah jalan misalkan. Artinya itu tanda tangan warga saja, kemudian dia bersurat kepada kelurahan, kelurahan nanti yang akan ke tingkat atas lagi untuk barangkali dijadikan sebagai acuan pergantian daripada RT dan RW yang mhm, di tengah jalan itu ada ada kasus. kasus, Iya. mhm. Artinya termasuk juga meskipun seseorang ini pernah punya kasus misalnya, tapi, ketika dilihat, layak untuk, menjadi RT RW itu bisa dipilih ya Ustadz ya? Oleh Saya masyarakat. sih mau mengembalikan ini, kalau misalnya dia kena, jangan sampai juga dia memakai kekuasaannya dengan kediktatorannya yang ada, bisa mengini masyarakat. Kita tidak mau demikian, Mhm, ya. Artinya perlulah dicek-cek juga iya, ya calon-calon RT RW itu, apakah dia pernah sangka berkasus, ini iya, berkasus atau apa, ya ini penting. Ya,
penting. Tapi saya rasa untuk masyarakat sudah pintar sekarang ini mana yang dipilihnya. Ya, mereka sudah dewasa lah. Ya, artinya ya memang pilih RT RW yang kemudian bisa membuat kondisi tempat tinggal kita, sekitar kita itu aman, nyaman, masyarakat bisa Iya, bisa juga gampang berkomunikasi ya Ustadz iya, ya dengan itu yang paling RT. penting, komunikasi dengan Komunikasi yang masyarakat. paling penting. Ustadz sudah 2 periode ya di Iya, ini. Tentu juga mungkin bisa mengevaluasi kalau kinerja RT RW yang lalu, periode yang lalu seperti apa kemudian yang boleh disampaikan? kalau saya sih mengukurnya Ya. ya ketika barangkali bagaimana melayani masyarakat. Iya. Ya. Karena ada juga RT dan RW bukan melayani, dia yang dilayani. Ya. Kenapa tadi? Itu saya sampaikan karena masalah umur sudah 70 Iya. tahun, ya. Kemudian juga tidak bergaul dengan warganya, ya jarang mau ketemu dengan warganya. Ini kan juga jadi sesuatu yang naif, ya. Jadi kalau saya sih mintanya bagaimana ya kita ini ya masyarakat pintar-pintarnya dalam memilih nanti RT dan RW. Iya. Ya. Karena ini perpanjangan tangan kita. Oke. Nah, ini untuk RT RW. Kalau kemudian kita melihat juga kan selama ini masih banyak bantuan-bantuan sosial, misalnya Ustadz yang tidak tepat sasaran, karena juga data yang diberikan dari RT RW ini masih belum valid begitu bahwa si penerima ini memang cocok untuk mendapatkan bantuan atau layak mendapat bantuan itu. Oh iya, saya pernah menemani Kadis Sosial ke Kementerian Sosial. Iya. Dan memang kita ini amburadul, kita punya data di Makassar. Dan ini juga otokritik kepada pemerintahan saat ini. Mudah-mudahan ada pembenahan masalah data-data warga miskin Kota Makassar. Di pusat sana, kami ditunjukkan dengan sistem yang luar biasa canggihnya. Iya. Ya, saya sebut contoh misalnya Pondok Asri, Bulog ini dan sebagainya. Ditekan saja itu langsung muncul. Ternyata langsung garis merah begini. Iya. Kenapa? Ya, dia tidak bisa dibantu dengan bantuan sosial karena apa? Keadaan rumahnya bertingkat, ya. Jadi kita minta nanti RT dan RW ini mendata warga yang memang betul-betul cocok dengan tupoksi dari pusat maupun provinsi dan kota untuk masuk kategori bantuan. Ya, jangan karena dia tim sukses, ya dia apa dan sebagainya, keluarga. Ya, jangan, karena kasihanlah warga kita yang betul-betul ya untuk mendapatkan bantuan itu ada peluang, tiba-tiba kita mengirimkan data yang tidak selayaknya. Ya, karena canggih sekarang kementerian itu dia 3 hal. Pertama dia foto dari satelit. Jadi rumah kita bisa kelihatan. Yang kedua dia lewat kantor pos. Biasanya kantor pos itu setelah kita menerima surat dia foto. Tanpa disadari ibunya pakai cincin emas, di belakangnya ada garasinya mobil, itu langsung garis merah. Yang ketiga Kementerian Sosial itu dia sudah kerja sama kampus. Anak mahasiswanya jalan biasanya depan rumahnya apa, carikan ini dan sebagainya. Jadi itulah kenapa sampai data di Makassar ini banyak yang tidak terakomodir untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari pusat. Ya mudah-mudahan nantinya ya pemerintah yang baru ini bisa kembali memperbaiki data-data miskin kita sehingga masyarakat yang butuh KIS, apa dan sebagainya itu bisa kita layani. Ya, layani dengan baik dan data kita ini kita bisa mendapatkan bantuan dari pusat ya dengan bagus. Kenapa? Oh, melihat memang angka kemiskinan di Makassar ini layak untuk kita bantu dengan data yang masuk gitu. Untuk memperbaikinya itu bagaimana nanti, Ustadz? Untuk memperbaikinya ya kami kan cuma berfungsi sebagai pengawasan ya. Jadi pemerintah lah yang membuat nantinya ya bagaimana kan ada namanya PKH ya, petugas ya, dan turun. PKH kita minta bekerja secara profesional ya untuk mendata kembali ini ya data memang orang-orang yang ini. Kalau saya sih lihat ya tidak seberapa sebenarnya data miskin di Makassar ini. Ya, yang masuk kategori miskin. Cuma yang banyak ini yang memiskinkan diri. Ya, kita ini makanya Allah mungkin kita kasih begitu-begitu saja itu. Ya kita punya kehidupan karena mau miskin terus. Ya mau jadi peminta terus. Ya oleh karena itu memang data dari Kemensos itu memang sudah bagus sekali itu. Oh kalau rumahnya misalnya rumahnya tidak lantai cuma kelihatan tanahnya apa selama dia lantainya bagus apa masa dia mampu. Ya dia ada motor dia mampu. Nah
Memang kalau mau sesuai dengan pusat pasti tidak seberapa itu data miskin Iya, di Makassar. Makassar. Cuma barangkali kita kena ada kaitan kedekatan itu apa dan sebagainya, akhirnya apa, Mhm. masukin semua. Iya, ini juga memang perlu Ya, disosialisasikan juga bagaimana persamaan persepsi kita tentang miskin itu ya ya. Ustadz ya. Ada juga miskin ekstrim, ada miskin dan sebagainya itu perlu kita ketahui bersama agar juga bisa kita Iya. mengetahui bahwa Termasuk orang yang tidak menikah itu kan kategorinya miskin juga itu, walaupun dia kaya. oh ya, Ya, sampai 3 kali Nabi mengatakan anta miskin, 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 miskin. Ya. Jadi bukan hanya masalah materi saja. materi Ya, ya. itu. Makanya mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Ya, oke Ustadz, ada yang coba juga ingin saya tanyakan di sini dengan tentu saja bagaimana Makassar unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan berkaitan dengan tentu juga nanti bagaimana pemilihan RT RW yang definitif ini. Kalau Pak Dewan sendiri melihatnya seperti apa? Ini sebagai closing statement juga. Ya. Saya melihatnya mari kita bekerja sama ya untuk apa mendukung pemerintahan kita, mari hiruk pikuk masalah pilkada kemarin ya. Wajarlah ketika ada perbedaan-perbedaan memilih, tapi begitu disahkannya oleh undang-undang bahwasanya ini yang naik, Pak Munafrian naik, maka sam'an wa ta'atan ya kami dengar, kami laksanakan, ini penting bagi masyarakat. Kenapa? Tentu akan berjalan dengan baik kalau kita seirama ya, ada kerjasama di dalamnya. Nah, ini mudah-mudahan pemerintahan ya bekerja dengan baik. Kita doakan sebagai warga Kota Makassar ya, kita bantu dengan apa yang bisa kita bantukan agar ya kota kita ini menjadi kota yang madani, kota yang memang insya Allah akan lebih baik ke depan. Itu harapan saya. Baik, terima kasih Ustadz. Kita tunggu bagaimana wajah-wajah baru dari para RT RW ya yang kemudian ini sudah dipilih nanti secara definitif. Terima kasih juga untuk Anda yang terus mendengarkan kami melalui 93,7 Radio Gama FM. Parlemen kita saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa.